Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ya Raja kami yang hidup, disingkat hidup, hari hidup yang kami miliki, biarlah kami pergunakan untuk kami mengabdi kepadamu, Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Raja kami yang hidup. Haleluya. Hari-hari hidup datang berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kita awali pujian dari awal. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam.
hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau buka mata kami Tuhan, hati dan pengertian kami. Hidup ini untuk mengabdi. Haleluya. Terima kasih ya Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Menyembah dalam roh, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya,
segenap jiwa sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Sekali lagi, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu semua, sudah lama kita nggak bertemu dan saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Hari ini kita mau belajar tentang seorang wanita, seorang perempuan yang cukup terkenal dan hidupnya sangat memberkati. Kepahlawanannya membela bangsanya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bukan hanya bagi kaum wanita, tapi kita belajar dari karakternya, sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan kuasa Tuhan. Dalam Alkitab memang tidak banyak tokoh wanita yang namanya disebut, sehingga apabila ada seorang tokoh yang namanya disebut, pasti dia orang yang istimewa. Dan kita bisa belajar sesuatu dari hidupnya. Esther terakhir dengan nama Hadassah. Putri dari Abihail, seorang Yahudi yang tinggal di Persia pada masa pembuangan orang-orang Yahudi. Hadassah lahir dan dibesarkan di kota Susan, Persia. Kisah hidupnya menjadi dasar bagi perayaan Purim, perayaan pembebasan bangsa Israel, bangsa Yahudi, yang ada di daerah Persia itu dari hukuman mati, ya, yang sampai sekarang masih diperingati perayaan itu. Nah, rupanya ada kebiasaan pada zaman itu di mana orang-orang buangan akan dipakaikan nama sesuai dengan nama yang biasa dikenal di daerah di mana dia dibuang, di negara di mana dia dibuang. Nah, penggantian nama itu begitu mendesak, begitu penting, agar si gadis tidak dapat dikenali identitasnya dari mana. Hadassah berubah menjadi Esther. Arti dari nama Esther adalah bintang. Nah, sebagai perbandingan, Bapak Ibu tentu ingat kisah atau cerita tentang Daniel dan ketiga orang temannya, Sadrah, Mesah, Abednego, yang mana nama-nama itu merupakan nama-nama
mereka yang lalu ketika mereka di bawah kekuasaan Babilonia, maka mereka dinamain beda. Ya, jadi Daniel diberi nama Beltasar. Hanaya kita kenal dengan nama Sadrah. Misael dinamakan Mesah, sedangkan Azaria dinamai Abednego. Sejujurnya kita malah lupa kalau nama Sadrah, Mesah, Abednego itu sebenarnya adalah Hanaya, Misael, dan Mesah. Nah, rupanya tradisi ini juga sedikit terbawa di Indonesia. Jadi ketika nenek moyang yang datang dari daratan Cina datang ke Indonesia, di mana umumnya mereka menggunakan nama dengan 3 suku kata, sampai di Indonesia mereka mengganti dengan nama yang biasa dikenal di Indonesia. Ya, misalnya Wisinyo berubah menjadi Sarah. Ya, saya tahu pasti ini karena ini nama dari ibu saya. Nah, tokoh lain yang penting yang mau kita pelajari pada kesempatan ini selain Esther adalah Mordekai. Mordekai bin Yair bin Simei bin His adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, kakek buyutnya yaitu His, diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Mordekai sebenarnya merupakan sepupu dari Esther, dari Hadassah. Tetapi jarak umur mereka cukup jauh, sehingga Mordekai menganggap Esther, memperlakukan Esther sebagai anaknya. Dan Esther sangat menghormati dan menurut kepada apa yang dikatakan Mordekai. Nah, kita akan lihat dari tayangan slideshow ini, ya. Tema dari pemberitaan firman pada hari ini saya beri nama pertolongan dari balik tirai. Ya. Nah, ini gulungan tua kitab Esther yang ditemukan, di mana dalam semua kitab yang tertulis ini tidak ada nama Tuhan disebutkan di sana. Tetapi di setiap kesempatan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dari balik tirai, Tuhan merenda sesuatu yang indah. Tokoh berikutnya yang kita mau pelajari adalah Raja Ahasiweros. Dia merupakan raja yang sangat terkenal, yang besar, di mana kekuasaannya meliputi 127 daerah. Jadi memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, ya, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Jadi besar sekali dan dia terkenal dengan kekayaannya. Nah, pada tahun ketiga, pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros, ia mengadakan perjamuan buat semua pembesar dari semua wilayah yang dikuasainya. 127 wilayah. Para petingginya, para pejabatnya datang ke pesta itu. Bisa dibayangkan beberapa banyak jumlah orang yang datang. Kalau dari satu wilayah aja membawa 20 orang, ya, sudah sekian ratus orang yang dia harus layani. Nah, di samping itu, Raja Ahasiweros rupanya hendak tontonkan, hendak memamerkan kekayaan dari kerajaannya. Keindahan dan kebesaran kerajaannya yang luar biasa hebatnya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu. Berapa lama perlehatan ini diselenggarakan? Pesta tadi yang mengundang 127 dari daerah ini kira-kira berapa lama diadakannya? Enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, diadakan selama 6 bulan. Bukan 6 hari, bukan 6 minggu, 6 bulan. Ya, bisa dibayangkan berapa repotnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan sebuah pesta selama 6 bulan. Menjadi bayangan buat kita semua ketika kita mengadakan pesta pernikahan,
Yang diundang mungkin cuma sekarang masa PSBB begini kita hanya boleh ngundang 50, 100, itu pun kita udah pakai panitia, kita udah siapin ini dan itu, persiapannya jauh-jauh hari. Nah, ini dibayangkan pestanya 6 bulan. Nah, maka pesta besar ini pasti ada panitia, ada pengurusnya. Nah, sekarang mungkin kita kenal dengan EO, event organizer, atau untuk wedding organizer ya. Saat itu stafnya, pegawainya, anak buahnya Raja Ahasiweros yang menyelenggarakan ini semua. Nah, setelah melakukan 6 bulan pesta untuk negara jajahan, daerah jajahannya, Raja Ahasiweros sekarang membuat pesta berikutnya untuk panitia. Pembubaran panitia lah. Kalau kita mungkin sekarang bilangnya pembubaran panitia. Beserta seluruh rakyat. Pesta ini diadakan di Benteng Susan, ya. Dan pesta ini juga tidak kalah meriahnya karena diadakan selama 7 hari. Pada kesempatan itu, Wasti, ratu dari Raja Ahasiweros, diundang untuk datang menghadiri pesta itu. Untuk apa? Untuk dipamerkan, untuk dipertontonkan. Wasti ini terkenal sebagai seorang ratu yang sangat cantik. Ya, jadi Raja Ahasiweros berbangga hati ingin memperkenalkan, ingin memakaikan mahkota kerajaan kepada sang ratu di hadapan para pegawai, para rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ratu Wasti menolak permintaan Raja Ahasiweros. Tentu saja Raja Ahasiweros menjadi sangat marah karena perintahnya ditolak mentah-mentah, dan tentu dia malu di hadapan para pembesar dan di hadapan rakyat. Seorang ratu menolak permintaan raja. Ya, sehingga pada saat itu juga Raja Ahasiweros memberhentikan Wasti sebagai ratu. Diberhentikan. Nah, menurut para penasehat raja, ya, dikatakan gini, Wasti sang ratu bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada semua pembesar dan kepada seluruh bangsa yang ada di dalam daerah kekuasaan Raja Ahasiweros. Karena kelakuan ratu itu akan menjadi contoh kepada rakyat, terutama kepada kaum wanita, untuk menyontoh. Ratu aja bisa memberontak kepada raja. Saya punya suami bukan raja, bukan siapa-siapa kamu. Jadi kalau satu saat saya berontak pun tidak apa-apa. Nah, itu dipikirkan, ya, itu dipertimbangkan, sehingga malam itu juga diputuskan bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ya, jadi berdasarkan kejadian ini, maka ada 2 keputusan yang diambil oleh Raja Ahasiweros. Pertama, Ratu Wasti diberhentikan sebagai ratu, dan kedua, Raja memerintahkan bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya, artinya berkuasa, dan dia akan berbicara menurut bahasa bangsanya. Jadi si sang istri sekarang harus belajar bahasa suami. Nah, waktu berlalu, setelah 3 tahun sejak kejadian itu, atas usul para penasehatnya, mulailah Raja Ahasiweros mencari pengganti Ratu Wasti. Bagaimana caranya? Sebagaimana tradisi pada saat itu, Raja menggelar pagelaran kecantikan untuk memilih ratu. Dan semua anak gadis di daerah kekuasaannya yang merasa dirinya cantik boleh ikut. Disinilah kisah Ester dimulai. Kita baca Ester 2 ayat 5-7. Ester 2 ayat 5-7, di mana peran Mordekai yang tadi sudah saya sempat singgung,
sebagai sepupu Ester berperan penting dalam kehidupan Ester. Mordekai 2 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu, tidak berbapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, dikatakan di sini Ester tidak beribu, tidak berbapa. Bapak ibunya sudah meninggal. Tetapi bukan karena tidak punya ayah dan ibu, Ester kehilangan masa depan. Tidak demikian. Nah, bagaimana kisah seorang gadis yatim piatu ini di tengah masa pembuangan, di daerah pembuangan, di negeri orang, di mana kaumnya menjadi kaum minoritas. Bagaimana kemudian Ester bertumbuh menjadi seorang pahlawan untuk kaum bangsanya. Dan kemudian bisa menjadi seorang ratu. Hal ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteladani. Ya. Jadi meskipun dalam kitab Ester tadi saya sudah sebutkan nama Tuhan tidak disebut, sama sekali tidak disebut, tapi kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja secara hebat di balik tirai. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin Ester adalah seorang Kristen yang kelakuannya sangat-sangat Kristen. Tetapi dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Kristen. Di dalam seluruh kitabnya tidak ada nama Tuhan disebut di sana. Dia nggak gembar-gembor, saya Kristen, saya anak Tuhan. Tidak, dia diam aja. Tetapi perbuatannya melakukan, memuliakan Bapa di surga. Menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana sikap kita hari ini? Apakah orang tahu bahwa kita Kristen? Karena kita aktivis, karena kita pendeta, karena di KTP ada itu, atau memang karena kelakuan kita seperti Kristus. Seperti tadi saya sudah sebutkan, nama Ester artinya adalah bintang. Nah, untuk menjadi seorang bintang, Ester perlu orang lain, perlu seseorang yang mendampingi dia. Dalam hal ini Mordekai berperan. Ya, Mordekai sepupu Ester. Dan karena jarak umur yang cukup jauh sehingga Mordekai memperlakukan Ester seperti anaknya sendiri. Pada saat itu Ester ikut dalam pagelaran kecantikan tadi, di mana mau mencari ratu, ya, Raja Ahasiweros mau mencari ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk ikut dalam pemilihan ratu itu seorang wanita harus masih dalam keadaan gadis, belum pernah menikah artinya, dan dia harus dikarantina selama 1 tahun. 6 bulan pertama karantina itu dipakaikan minyak wangi-wangian, seperti minyak mur, untuk membasuh, untuk membuat dirinya menjadi wangi. Ya, 6 bulan berikutnya untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wewangian perempuan. Hebat kan? 6 bulan pertama khusus memakai minyak mur, 6 bulan berikutnya memakai minyak kasai dan wangi-wangian yang lain. Nah, tentu sambil selain hanya dipakaikan minyak-minyakan, mereka juga diajar bagaimana bersikap sebagai seorang ratu. Cara jalannya, cara tunduknya, cara mengangkat tangan, cara makan, mereka diajarkan. Oke, nah jadi mereka masuk dalam sebuah karantina, di mana di sana mereka mempunyai mentor, ada pengawas perempuan disebutnya, tapi mungkin kita kenal hari ini mentor, ya. Ester 2 ayat 10 dikatakan begini,
Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Jadi Mordekai selaku mentor, dia juga tetap memperhatikan ada apa nih Esther, ada perlu apa atau ada sesuatukah yang terjadi di balai perempuan itu. Mordekai sangat memperhatikan Esther. Nah, kenapa Mordekai begitu peduli sama Esther? Ya, selain kasihnya sebagai saudara, apalagi menganggapnya sebagai anak. Ya, Mordekai juga mengerti bahwa Esther adalah suatu aset kerajaan surga. Nah, kita lompat ke kitab Esther 2 ayat 13. Lalu gadis itu menghadap raja. Nah, ini setelah melewati masa karantina. Gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk ke balai perempuan, dari balai perempuan ke dalam istana raja. Jadi Bapak Ibu perhatikan, para calon ratu ini setelah selesai masa karantina, mereka satu persatu maju menghadap raja. Apapun yang mereka minta untuk bisa menghadap raja itu harus dipenuhi. Misalnya, saya minta bajunya warna ungu. Harus dibikinin warna ungu sesuai dengan desain yang saya mau. Saya mau pakai anting-anting yang sepanjang ini. Harus diadakan. Saya mau nanti rambut saya juga sedikit dicat ungu. Itu juga harus dipenuhi semuanya. Nah, apapun yang diminta, dibilang di sini, apapun yang diminta harus diberikan kepadanya. Nah, kita belajar. Sekarang kita belajar apa yang diminta oleh Esther. Esther 2 ayat 15. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Perhatikan, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Karakter pertama yang saya dapati dari Esther adalah ia memiliki inner beauty. Ya, ia punya kecantikan dari dalam yang nggak perlu lagi polesan kiri dan kanan. Dia tahu bagaimana berharganya dirinya. Dia mengerti, sehingga dia tidak perlu lagi minta ini dan itu. Dikatakan dia tidak menghendaki sesuatu apapun, tetapi para mentornya mendandani dan dia terima. Nah, kalimat berikutnya ini penting sekali. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, hasil dari kualitas hidupnya yang tidak punya budaya serakah. Nah, ini kualitas Esther yang kedua yang saya catat, yaitu dia tidak punya budaya serakah, tidak punya budaya aji mumpung. Ya, padahal dikatakan tadi kan boleh minta apapun. Tapi dia enggak. Dia tahu saya berharga. Dan dia tidak punya budaya serakah. Hasilnya apa? Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ini mestinya juga menjadi budaya kita kan Bapak Ibu. Jangan aji mumpung, mentang-mentang anak Tuhan. Kita mengerti Tuhan kita pemilik alam semesta ini. Bapak kita kaya luar biasa. Maka kita belajar, maka kita diajar, maka kita mencoba untuk mengklaim-klaim. Bapak engkau kaya, berkati aku. Aku ini anak Abraham. Yang engkau janjikan harta kekayaan. Engkau janjikan tanah Kanaan. Beda itu zaman perjanjian lama yang masih menggunakan kekayaan, masih menggunakan materi sebagai tolok ukur, sedangkan kita menggunakan sikap batin, sikap hati kita. Dan kekayaan kita akan tersimpan di surga, yang nanti akan kita ambil. Bukan nggak ada Bapak Ibu, ada, tapi nanti pada saatnya nanti. Ya, jangan minta apapun seperti yang Esther katakan. Yang
Alkitab tuliskan tentang Ester. Dia tidak meminta sesuatu apapun. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Ini yang kita minta. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Kiranya ini yang menjadi doa kita. Kita nggak minta lagi apapun. Bahkan saya menantang, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berani mengatakan, saya tidak minta masalah saya selesai. Saya tidak minta penyakit saya diangkat. Saya tidak minta anak saya berhasil. Saya tidak minta seorang cucu. Saya tidak minta apa-apa, Bapak. Yang saya minta sempurna seperti Bapak. Serupa dengan Yesus. Oke. Kita lanjut. Ester 2 ayat 16. Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua orang, semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ini hasil yang diperoleh dari orang yang tidak serakah, orang yang memiliki inner beauty, orang yang tahu keberhargaan dirinya, orang yang tidak punya budaya mumpung. Nah, mari Bapak Ibu saya ajak kita semua untuk membayangkan suasana yang terjadi pada saat itu. Seorang raja yang terkenal, yang memiliki kekuasaan yang besar, memiliki kekayaan yang berlimpah, sedang duduk di singgasananya. Setiap hari lewat seorang demi seorang wanita yang mempertontonkan kecantikannya. Mungkin udah sekian ratus wanita hingga giliran Ester ini. Mungkin raja sudah melihat dari hari pertama dengan penuh semangat. Hari kedua mulai melorot. Mungkin hari ke-10, ke-100 udah mulai begini. Tapi ketika Ester masuk, dalam keanggunannya, raja langsung, saya membayangkan, saya mendramatisir ya. Raja mungkin langsung berdiri dan berkata, inilah dia. Ini yang saya cari. Jadikan dia ratu pengganti Wasti. Mungkin keadaannya seperti itu. Mungkin juga raja enggak ngomong selembut saya. Mungkin raja teriak supaya pegawainya yang lain mendengar. Hei, ini dia. Ini yang saya cari. Ya. Sekali lagi, Ester tidak memberitahukan, belum memberitahukan dari mana ia berasal usul. Seperti apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Mordekai. Nah, Ester 2 ayat 20, adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap, perhatikan, Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai. Seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Di sini kita melihat karakter Ester yang ketiga, yaitu rendah hati. Ia udah jadi ratu, ia udah jadi someone, tapi ia tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia belum jadi siapa-siapa. Ini yang jujur sering kita gagal. Pada waktu kita nggak punya apa-apa, kita belum jadi siapa-siapa. Kita mau dengar-dengaran dengan siapapun yang kasih kita masukan, siapapun yang bantu kita, kita bilang terima kasih. Dengan tulus kita sampai nunduk-nunduk kita bilang terima kasih. Tapi ketika kita sudah dapat berkat, dapat posisi, kita menjadi someone, kita mulai terkenal, mulai ada penghargaan buat kita, mulai dihargai, mulai diperhitungkan orang, apakah kita masih dengan tulus dan rendah hati bilang terima kasih? Atau kita malah bilang, nggak usah deh, dengan sinis, saya udah punya cukup, udah bukan kelas saya lagi pakai barang itu. Atau waktu kita dinasehati, kita bilang, aduh,
terima kasih loh Bu untuk perhatiannya, tapi saya bisa tanya, saya ngerti kok, udah saya bisa atur kok semuanya. Apakah seperti itu? Atau kita tetap rendah hati? Ya, kita tetap mau dengar kepada siapa orang yang memang layak didengar ya, yang bisa kita ambil nasihatnya. Atau kita udah merasa kita ngerti segalanya. Nah, kita lanjut. Peristiwa-peristiwa berjalan terus. Sampai satu saat Ester 2 ayat 21 sampai 23 mengatakan begini. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres. Ya, ini salah satu pegawai atau stafnya Baginda Raja. Dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu. Perhatikan Bapak Ibu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, digantung pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi zaman dulu ketika ada peristiwa-peristiwa penting, untuk mencatat peristiwa itu, maka ada seorang juru tulis yang akan mencatatnya dalam kitab. Sebagaimana yang tadi slide awal kita lihat, ada gulungan kitab yang ditemukan yang dipercayai sebagai gulungan kitab Ester. Ya, nah, orang yang berencana membunuh raja itu akhirnya dihukum gantung, disulakkan pada tiang, jadi digantungkan pada tiang. Itu adalah sebagai hukuman yang terberat saat itu, karena orang ini sebagai pemberontak raja. Nah, kualitas Ester keempat yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan adalah ketika Mordekai memberitahukannya kepada Ester dan dia memberitahukannya kepada raja, Ester tidak mengambil keuntungan apapun dari berita ini. Ya, bisa aja dia bilang, Baginda Raja, saya mendengar ya dari seseorang, dia nggak perlu sebut namanya, bahwa Baginda akan direncanakan untuk dibunuh. Nah, tentu dia akan dihadiahi sesuatu, akan diterima kasihkan oleh Baginda Raja. Tetapi Ester dengan jujur mengatakan bahwa atas nama Mordekai, saya mendapat berita ini dari Mordekai. Di sini kita melihat Ester memiliki hati yang tulus, dia tidak mengambil kepentingan pribadi, dia tidak egois. Ini paling tidak kita temui 4 karakter Ester yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi satu bekal untuk kita lebih lanjut sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman, ya seorang pegawai lagi, bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk menjadi seorang pembesar, menjadi seorang yang dipercayai, itu suatu kehormatan yang dicari oleh semua orang. Yang pasti ditunggu atau dikejar oleh semua orang, pegawai-pegawai raja. Nah, Haman, tokoh baru yang muncul, ini nama baru, dia diangkat jadi panglima. Wah, kalau karena jadi seorang panglima, dikatakan di sini, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Wah, Mordekai menentang aturan itu, dia tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman. Ester 3 ayat 5.
Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dari tadi saya sedikit membawa sejarah, memberitahu latar belakang, terus kejadian-kejadian seperti ini. Karena saya mau kita waktu belajar satu perikop, belajar satu kisah, Bapak Ibu harus mengerti apa yang melatar belakangi satu kejadian. Ada apa di balik ini semua? Ya, jadi bukan hanya kita melihat, wah, Mordekai bandel nih, nggak mau sujud gitu. Bukan hanya itu, ternyata ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kasus ini. Ada alasan bagi Mordekai kenapa dia tidak mau menyembah atau tidak mau sujud kepada Haman ini. Nah, kalau kita belajar dari sejarah yang lalu, tadi disebutkan di ayat tadi, Haman adalah orang keturunan Agag. Ya, Agag adalah raja orang Amalek. Nah, suku Amalek di masa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul itu merupakan suku yang dikalahkan atau bangsa yang dikalahkan oleh Raja Saul pada masa itu. Tetapi ada satu kesalahan Saul yang Saul lakukan, yaitu ia membiarkan Raja Agag ini hidup. Padahal Tuhan menyuruh menumpas seluruhnya. Tapi Saul menyelamatkan Raja Agag sehingga masih ada keturunan. Ternyata Haman ini adalah keturunan Raja Agag. Itulah yang membuat Mordekai sebagai keturunan Yahudi, khususnya dari suku Benyamin, dia tidak mau menyembah keturunan Raja Agag. Nah, itu yang melatar belakanginya. Ya, jadi penting untuk kita mengetahui juga latar belakang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membaca satu kisah dan bingung, mungkin bisa mencarinya, menggalinya, ada apa, kenapa disebut ini, kenapa begitu. Ya, ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, memakai benda-benda sebagai salah satu simbol, itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai misalnya binatangnya, biasanya kan dipakai keledai, dipakai kuda, gitu kan. Pada waktu itu mungkin, atau menjadi binatang yang dikenal di masa itu sebagai alat transportasi, yaitu kuda, keledai. Tuhan Yesus nggak pakai contoh binatang lain yang nggak dikenal di bangsa itu. Masa Tuhan nggak tahu binatang lain? Tuhan yang menciptakan kok. Tuhan tahu semua. Tetapi supaya mudah dimengerti, dipakai ilustrasi atau dipakai lambang-lambang yang dikenal. Ya, jadi sejarah mencatat bahwa Haman adalah keturunan Raja Agag yang pernah dikalahkan oleh Raja Saul. Jadi sakit hatinya Samuel yang membunuh Raja Agag itu, sakit hatinya keturunan Yahudi yang pernah menghabiskan keturunan atau suku Agag ini masih terekam dalam memori Mordekai, sehingga dia tidak mau untuk menyembah atau sujud kepada Haman ini. Nah, Haman orang yang tinggi hati. Haman orang yang sombong, yang haus akan kekuasaan. Sehingga dia panas hati, dia mengadu kepada Ahasiweros, kepada raja. Dia katakan gini, dia menghadap raja dan dia tanya, ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan oleh mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pembukaan kalimat-kalimat yang Haman lontarkan kepada Raja Ahasiweros, ini merupakan satu brainwash, satu intimidasi kepada Raja Ahasiweros, mengingatkan Raja Ahasiweros, hei raja, ada yang nggak nurut loh sama kamu. Kamu tuh
dikacangin loh, kamu tuh disepelekan loh oleh satu bangsa ini. Gitu. Dia nggak ngomong dulu siapa, dia ngomong langsung satu bangsa. Nah, lalu dia berikan solusi. Jika baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Nah, ini Haman minta legalitas untuk membunuh seluruh orang Yahudi, bukan hanya kepada Mordekai. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi. Ya, jadi untuk mengesahkan, zaman dulu belum ada materai. Kalau sekarang kita membuat satu keputusan di atas materai, di atas kop surat, di stempel, itu cukup. Ya, udah sah. Tapi waktu itu belum ada, raja mencabut cincin materainya dari jarinya, memberikannya kepada Haman ini untuk memberikan legalitas, memberikan kuasa kepada Haman untuk melakukan niatnya itu, rencananya itu. Raja setuju. Nah, hal itu terdengar dan hal itu menjadi keresahan seluruh orang Yahudi di sana, sehingga Mordekai dengan baju yang dia pakai berkabung dan dia menaruh abu di atas kepalanya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, ini juga apa yang dipakai oleh Ayub, ya, ketika ia berkabung dan menaruh abu di atas kepalanya, menandakan orang yang sedang sedih hati, orang yang sedang susah hati. Dia duduk di pintu gerbang dan dalam keadaan seperti itu, dan Esther menyuruh orang untuk mendapatkan dia dan memberikan baju baru. Maksudnya Esther, udah jangan sedih, nih pakai baju baru, ya. Tapi Mordekai tidak mau menerimanya. Nah, Mordekai bilang kepada Esther, ya, ketika suruhan Esther datang, Mordekai bilang begini, beritahu, jangan kira karena engkau ada di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Mordekai punya satu keyakinan. Kalaupun Esther nggak bisa bantu, tapi pasti akan timbul pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi dari pihak lain. Dia nggak tahu dari mana. Dia nggak tahu. Dia nggak janjikan atau dia juga belum bisa bayangkan cara apa yang bisa melepaskan bangsanya. Tetapi dia sangat yakin ada tangan di balik tirai yang akan merenda, yang akan melakukan sesuatu bagi dia dan bagi seluruh orang Yahudi. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi Esther pada hari itu, ya, kita coba menempatkan diri sebagai Esther. Kira-kira galau nggak kita? Bapak Ibu perlu tahu pada saat itu Esther belum memperkenalkan diri sebagai orang Yahudi. Dan kedua, ada satu tradisi di sana, di mana kalau seorang ratu belum dipanggil menghadap oleh sang raja, maka ketika dia datang sendiri tanpa panggilan, dia bisa dihukum mati. Nah, sekarang Esther harus memohon kepada raja, karena ini hanya bisa raja yang mencabut perintahnya. Raja sudah yang memberi, cuma raja yang punya wewenang untuk mencabutnya. Gimana caranya? Kita perhatikan Bapak Ibu, dari satu peristiwa ke peristiwa lain, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan marifat, Tuhan bekerja tanpa pemberitahuan, tanpa gembar-gembor dalam senyap. Tuhan memberikan hikmat, marifat, dan pertolongan yang saya sebut pertolongan dari balik tirai. Nah, sementara Mordekai yang mewakili orang Yahudi punya iman yang sangat luar biasa. Ya, di mana mereka tahu pasti akan muncul pertolongan.
Nah, lanjut. Mordekai bilang gini, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Ya, Esther berani. Dia berani atas kebenaran, bukan berani yang gegabah. Nah, kenapa dia berani? Karena dia mengerti untuk apa hidup ini. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini kita punya tujuan, kita mengerti tujuannya, kita tahu kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita tahu kita harus menjadi corpus delicti, kita harus menjadi saksi, dan bukan hanya sekedar hidup karena kebetulan, maka kita tidak akan hidup sembarangan. Kita tidak akan hidup ceroboh. Ya, mungkin Esther dalam hatinya juga ada ketakutan. Alkitab memang tidak menuliskan itu, tetapi adalah wajar kalau Bapak Ibu juga ada di posisi Esther, ada rasa takut. Saya waktu mengerjakan ini sambil saya meresapi dan menjiwainya, saya merasa wah nekat banget nih, berani banget. Terus saya jadi refleksi diri, apakah saya akan seberani Ratu Esther ini? Ya, nah. Bapak Ibu, keberanian itu bukan karena tidak punya rasa takut. Tetapi kita dikatakan berani ketika kita berhasil menguasai rasa takut. Rasa takut boleh ada, tetapi bersama dengan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam anugerahnya, bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita dapat menguasai rasa takut itu sehingga kita disebut sebagai orang pemberani. Jadi kalau orang yang nggak pernah takut, belum tentu berhak untuk kita bilang sebagai orang pemberani. Dia belum ketemu satu ketakutan yang sampai dia tidak bisa menguasainya lagi. Ya, tetapi seorang pemberani adalah orang yang punya ketakutan tapi berhasil menguasainya. Bukan nggak ada. Nah, lalu dengan keberanian itu Esther menghadap raja. Lalu raja bertanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Pertama, ini offering, tawaran raja yang pertama. Mau apa kamu? Minta setengah harta, saya kasih. Offering pertama. Rupanya Ahasiweros lagi baik hati. Padahal, seperti tadi saya bilang, mestinya orang yang menghadap itu tidak boleh datang kalau enggak dipanggil. Dan saat itu, di ayat sebelumnya dikatakan raja sudah 30 hari tidak memanggil Esther. Pada hari Esther menghadap, artinya sudah hari ke-33. Karena ada puasa tadi kan 3 hari. Hari ke-33. Tawaran pertama, sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Tapi Esther menjawab, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Nah, lalu raja nyuruh, oke, suruh Haman datang dan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Cerdas banget, ya. Ini hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dikatakan, kapan dan bagaimana mengatakannya. Banyak orang pintar Bapak Ibu, tapi nggak semua orang berhikmat. Orang pintar, orang yang tahu banyak hal, orang yang ngerti banyak hal. Tapi orang berhikmat bukan hanya tahu, tapi dia bukan hanya tahu apanya, tapi dia juga tahu kapan dan bagaimana untuk mendeliver, untuk menyampaikan apa yang dia tahu itu. Ini diperlukan hikmat. Ya, dan Esther mendapat kasih karunia Tuhan, dia mendapat hikmat untuk mengadakan perjamuan. Waktu ada perjamuan, sementara minum anggur, dikatakan di Esther 3 ini,
Bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Offering yang kedua, tawaran raja yang kedua. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, sopan banget ya Ester ini, raja dapat mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman besok. Wah, Bapak Ibu bisa bayangin nggak hatinya Haman saat itu? Ini udah sampai ke Ester 5 ya, kitab Ester yang kelima. Pasti seneng. Bayangkan, dia udah seneng jadi panglima, lalu rencananya untuk membunuh para Yahudi juga sudah disetujui. Kan udah mulai puas nih, tinggal pelaksanaan. Dia diundang private. Wah, kalau kita datang ke restoran ada private room ya. Nah, dia diundang di private room bersama seorang raja dan ratu. Jadi bisa dibayangkan betapa bahagia dan betapa bangganya hati Haman. Nah, datanglah ke kedua, pesta kedua ya, pesta kedua. Singkat cerita ada kedua. Nah, tapi Haman, sekali lagi balik lagi sedikit ya Bapak Ibu, mengingat dia masih panas hati. Karena waktu dia selesai dari pesta, dia keluar, dia masih ketemu lagi si Mordekai yang nggak mau sembah dia, yang nggak mau sujud. Jadi dia timbul lagi panas hati. Maka dia bilang, dalam hatinya berkata gini, tapi semuanya itu, nih pesta-pesta tadi nih, nggak ada gunanya. Selagi aku masih melihat Mordekai, si Yahudi itu duduk di depan pintu gerbang, tapi tidak menyembah aku. Oke, kalau gitu sekarang aku akan membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan mempersembahkan besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakkan pada tiang itu. Ini pesta udah 2 kali lewat, dia udah seneng, tapi dia masih panas hati kan belum beres nih urusan rencananya. Jadi dia minta orang bikin tiang sulak itu dan dia akan berencana besok pagi mempersembahkan Mordekai kepada raja. Nah, ini kan udah 2 kali nih pesta. Ester 6. Kitab Ester yang ke-6. Pada malam itu. Bayangkan, pada malam itu raja nggak bisa tidur. Bapak Ibu, umumnya ketika kita sehabis minum anggur, umumnya ya, orang akan tidur nyenyak. Apalagi yang mabuk suka langsung tidur kan, nggak inget apa-apa langsung geletak tidur. Jadi adalah satu keanehan ketika malam itu raja tidak dapat tidur. Nah, ini adalah kali ketiga tangan Tuhan bekerja. Ya, tangan Tuhan bekerja dari balik tirai, membuat raja tidak bisa tidur. Maka bertitahlah raja membawa kitab pencatatan sejarah yang tadi itu, lalu dibacakan di hadapan raja. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigdan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh perkara itu? Jawab para biduanda itu adalah orang yang membacakan, yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Nah, pada waktu itu Haman baru datang di pelataran untuk memberitahukan kepada baginda tentang rencananya untuk menggantung si Mordekai. Nah, waktu si Haman lewat, baginda langsung panggil. Itu Haman, masuk Haman, sini masuk. Haman datang, wah dia baru mau ngomong, belum sempat ngomong, raja udah ngomong duluan. Raja tanya gini, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Nah, bayangkan, apa kira-kira otak Haman isinya apa? Dia langsung mikir gini, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Dia udah pede banget, dia yang akan mendapat kehormatan itu. Maka
Haman menjawab ini kepada raja. Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Nah, dia udah ngebayangin dirinya pakai jubah raja, pakai mahkota, naik kuda. Tapi dia mikir, wah belum cukup nih. Dia tambahkan, hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Mantap sudah. Ya, dia sudah membayangkan semua itu akan terjadi pada dirinya. Tetapi apa kata raja? Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Selesai sudah mimpi Haman untuk mendapat keistimewaan, mendapat kehormatan seperti itu. Bahkan ia sendiri yang harus menyerukan di depan Mordekai yang naik kuda itu. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dia sendiri. Nah, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Nah, maaf Bapak Ibu, ini baru pesta pertama. Malam ini adalah pesta kedua, ya. Nah, pesta kedua raja bertanya lagi. Ratu Ester, mau apa kamu? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ini ketiga kalinya raja menawarkan sebuah offering, sebuah tawaran kepada ratu. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau sekiranya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Ya, Ester menunjuk Haman, inilah penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Amazing story Bapak Ibu. Ya. Karakter Ester yang berikut yang bisa kita temui adalah ia adalah orang yang berhikmat dan ia orang yang berani membela kebenaran. Lalu ayat berikutnya dikatakan Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Ya, itu akhir cerita dari seorang yang tamak, seorang yang serakah, seorang yang panas hati, seorang yang tidak tahu batas, yang mau menang sendiri. Tapi kebalikannya, Ester menjadi seorang ratu yang dihormati oleh raja dan bangsanya. Ia menjadi seorang yang bisa menyelamatkan bangsanya, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan bangsanya. Ia dihormati oleh orang Yahudi dan disukai oleh banyak sanak saudaranya. Nah, lihat Bapak Ibu, meskipun Ester merupakan seorang minoritas, bangsa minoritas di tanah Persia, dia seorang anak yatim piatu, tapi dia bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa menyelamatkan bangsanya. Bagaimana tangan Tuhan secara strategik bekerja di balik tirai merendak semuanya ini.
Bagaimana Tuhan bisa membuat seorang raja tidak bisa tidur dan mengingat akan kejadian yang sudah lama. Bagaimana Tuhan bisa membuat Ester berhikmat untuk mengadakan pesta. Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan Yesus yang sama mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia mau turun ke dunia karena kita. Lalu apa yang kita khawatirkan? Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin hari ini kita belum lihat atau kita tidak bisa lihat tangannya secara langsung bekerja. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dari balik tirai, ia sedang merendah sesuatu. Apa yang jahat yang ditujukan pada Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan sedang putar balik menjadi sesuatu keuntungan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Hanya untuk kita, orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Maka rasa takut kita, karena kita difitnah, karena kita dibully, rasa takut kita akan masa depan menjadi begitu kecil, bahkan hilang, ketika rasa takut kita kepada Allah menguasai kita jauh lebih besar. Ya, maka lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini, pada saat ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menyerahkan semua perkara ke dalam tangan Tuhan. Karena tetap ada tangan Tuhan yang bekerja, sekalipun tidak terlihat. Dari balik tirai, tangannya bekerja, berkuasa untuk memberikan kita hikmat, memberi kita kekuatan, memberi kita marifat untuk apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi semua masalah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.